Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rusdiana. Baik, di video kali ini saya akan membahas video pembelajaran, akan membuat video pembelajaran mengenai cara menentukan tema, amanat, dan gaya bahasa dalam sebuah prosa fiksi. Itu nanti saya akan kita akan membedah sebuah karya sastra yaitu dalam bentuk cerpen, cerita pendek. Oke, sebelum kita memasuki ke pembahasan, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share. Kemudian jangan lupa tonton video ini sampai habis. Langsung saja kita ke pembelajarannya. Baik, langsung saja kita ke pembahasan, yaitu mengenai cara menentukan tema. Kita akan membahas tema dulu ya. Tema dalam cerpen ini merupakan pokok masalah yang akan diungkapkan pengarang dalam sebuah ceritanya. Nah, ada beberapa cara untuk menentukan tema cerita loh. Nah, mari kita bahas satu persatu penjelasannya. Nah, cara yang pertama untuk menentukan tema dalam cerpen itu yang pertama membaca semuanya secara menyeluruh. Nah, langkah pertama ini yang harus dilakukan adalah dengan cara membaca sebuah cerita pendek secara menyeluruh atau sampai akhir dan selesai. Nah, membaca seluruh ini tidak hanya sekali saja ya, namun bisa sampai 2-3 kali sesuai dengan tingkat pemahaman kita masing-masing. Nah, cara yang kedua yaitu mencatat hal atau peristiwa pentingnya. Mencatat bisa mengingatnya di otak kita, atau lebih baiknya mencatat secara jelas dalam catatan kertas atau tertulis gitu. Nah, cara yang ketiga yaitu menyimpulkan dan menyatukan inti ceritanya. Langkah ini menyimpulkan cerita dari peristiwa-peristiwa penting yang telah kita catat pastinya. Nah, rangkaian peristiwa penting ini apabila disusun secara singkat akan menjadi alur cerita yang lebih baik. Nah, tugas kita dalam membuat simpulan cerpen tersebut, rangkuman cerita dalam beberapa paragraf saja, sehingga orang yang membaca bisa tahu apa saja atau apa yang ada dalam cerpen tanpa harus membacanya sampai selesai. Langkah inilah yang menjadi bahan untuk langkah terakhir dan menentukan tema dengan benar dan tepat. Kemudian langkah selanjutnya, langkah yang keempat yaitu menentukan inti ceritanya. Nah, ini langkah terakhir adalah menentukan inti cerita. Dengan sudah membuat rangkuman atau ringkasan cerpen tadi, pasti kita akan lebih mudah sekali membuat kalimat atau kata singkat dari isi keseluruhan cerpen tadi. Nah, inti dari rangkuman yang telah kita buat inilah yang disebut dengan tema cerpen. Nah, kita akan membahas lagi pembahasan yang kedua, yaitu mengenai cara menentukan amanat dalam sebuah cerpen. Nah, seperti yang kita ketahui, amanat adalah sebuah pesan moral atau juga berarti sebuah nasihat tidak langsung. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk disampaikan kepada orang lain, baik pembaca melalui sebuah karya yang
dituliskan gitu. Nah, atau dengan kata lain, amanat juga berarti sebuah pesan serta keterangan berupa kata-kata. Nah, ciri-ciri amanat itu ada 3. Nah, ciri-ciri yang pertama dari amanat yaitu terkandung sebuah pesan moral yang biasanya terletak pada bagian kita. Kemudian ciri yang kedua, ciri amanat yang kedua yaitu amanat ini biasa berupa kalimat seruan atau ajakan dan juga nasihat. Bisa juga berupa larangan terkait dengan tema yang diceritakan dalam sebuah karya. Kemudian ciri yang ketiga yaitu amanat ini bisa disampaikan secara langsung atau tersirat dalam sebuah cerita dengan tujuan agar bisa disampaikan oleh pembaca. Kemudian jenis amanat ini terbagi atas 2 macam. Yang pertama itu ada jenis amanat tersurat dan jenis amanat tersirat. Nah, untuk amanat tersurat atau tertulis secara langsung dalam sebuah karya sastra dengan tujuan lebih mudah dimengerti oleh pembaca. Dengan disampaikannya secara langsung oleh penulis, dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca karena tercatat berupa tulisan. Nah, biasanya juga diuraikan secara langsung sehingga lebih mudah untuk kita terapkan. Kemudian jenis amanat yang kedua yaitu amanat tersirat. Nah, amanat tersirat atau yang disampaikan secara tersembunyi. Nah, amanat ini bisa dirangkai sendiri dari pengalaman seorang amanat ini bisa dirangkai sendiri dari pemahaman seorang pembaca. Nah, ketika telah membaca secara keseluruhan atau pada bagian tertentu saja sebuah karya sastra, amanat ini bisa dirangkai sendiri dengan pemahaman seorang pembaca. Nah, ketika amanat tersirat ini atau yang disampaikan secara tersembunyi ini bisa dirangkai sendiri dari pemahaman seorang pembacanya. Oke, kemudian cara menentukan amanat dalam sebuah cerita pendek. Itu cara paling mudah untuk menentukan amanat dalam cerita itu intinya adalah di mana kita menemukan cerita yang membahas tentang pesan moral, baik itu agama, politik, sosial, dan sebagainya. Nah, ada juga amanat yang berhubungan dengan suatu ajakan dan larangan. Nah, apabila kita ketika membaca sebuah cerita dan terlintas bacaan kita itu dengan kata jangan, bisa jadi itu adalah pesan, perintah, larangan atau amanat larangan yang disampaikan oleh penulisnya gitu. Nah, langkah-langkah mengetahui amanat dalam cerpen itu pertama, bacalah cerpen dengan cermat dan teliti. Kemudian yang kedua, pahami maksud cerita baik secara tersirat maupun tersurat melalui dialog tokoh, kemudian karakter tokoh juga bisa, dan jalan ceritanya. Kemudian langkah yang ketiga itu amanat dapat berupa ajakan, saran, kemudian perintah juga untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu gitu. Nah, kemudian kita akan membahas pembahasan selanjutnya mengenai gaya bahasa dalam sebuah cerpen. Nah, gaya bahasa atau biasa kita sebut dengan majas adalah ungkapan penyampaian pesan yang menggunakan kata-kata hiasan. Nah, umumnya gaya bahasa ini digunakan untuk
pesan dengan cara yang imajinatif atau berupa kiasan. Nah, oleh sebab itu, biasanya gaya bahasa memiliki sifat kiasan atau bukan makna sebenarnya atau bukan makna yang sesungguhnya gitu. Nah, gaya bahasa ini digunakan dengan tujuan tertentu, namun pada umumnya digunakan untuk menjadikan karya sastra itu lebih hidup gitu ya teman-teman. Nah, selain itu, penggunaan gaya bahasa dalam karya sastra juga dilakukan agar bacaan menjadi menarik dan tidak membuat orang yang membaca itu menjadi cepat bosan gitu ya teman-teman. Nah, gaya bahasa ini banyak digunakan untuk penulisan karya fiksi mulai dari novel, kemudian cerpen, puisi, dan karya sastra yang lainnya. Nah, jika kita lihat dari segi pengelompokannya, gaya bahasa itu dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama itu ada majas perbandingan, kemudian yang kedua ada majas pertentangan, kemudian yang ketiga majas pertautan, dan majas perulangan. Nah, baik, kita memasuki pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai cara atau kita akan menentukan tema, amanat, dan gaya bahasa dalam sebuah cerpen. Kita akan membedah cerpen, yaitu cerpen yang berjudul Baik Luar Dalam gitu. Nah, cerpen ini nanti akan saya tampilkan di sini. Ini dia cerpennya. Nah, tema dari cerpen ini menunjukkan tema persahabatan. Kemudian ada amanat. Amanat ini dalam cerpen ini menyampaikan amanat itu dalam menjalin pertemanan harus baik di depan dan tidak menjelek-jelekkan teman kita itu di belakang. Kemudian gaya bahasa yang terdapat dalam cerpen ini itu ada beberapa gaya bahasa, ada beberapa majas. Itu dapat bervariasi tergantung pada gaya penulisnya. Namun dalam cerpen ini umumnya dapat ditemukan beberapa gaya bahasa. Yang pertama yaitu terdapat majas simile, perbandingan Tias dengan rasa pahit. Nah, Evi menggunakan majas simile ketika menggambarkan Tias dengan mengatakan sesuai dengan kutipan cerpen tersebut, yaitu Tias itu hanya manis di luar tapi dalamnya pahit tahu. Nah, dalam pernyataan ini perbandingan dibuat antara penampilan luar Tias yang manis dan sifat dalamnya yang pahit. Nah, kemudian terdapat lagi majas paralelisme, penggunaan kata manis dan pahit. Evi menggunakan kata-kata manis dan pahit secara berulang untuk menekankan perbedaan antara penampilan luar Tias dan sifatnya yang sebenarnya. Nah, ini menciptakan sebuah pola paralel dalam penuturan Evi. Kemudian terdapat lagi majas hiperbola, penggunaan kata banyak banget. Nah, Evi menggunakan hiperbola ketika menggambarkan sejauh mana Tias membicarakan keburukan orang lain dengan mengatakan seperti kutipan cerpen tersebut, yaitu pokoknya banyak banget deh. Ini adalah penggunaan yang berlebihan untuk menekankan intensitas perilaku Tias. Kemudian terdapat majas antitesis, penekanan perbedaan antara Lisa dan Tias. Evi menggunakan majas antitesis ketika membandingkan Lisa dengan Tias. Nah, dia mencatat bahwa meskipun Lisa bisa terlihat judes dan ceplas-ceplos, dia memiliki hati yang tulus. Sementara Tias dianggap sebagai sahabat yang baik di luar tapi busuk di dalam. Nah, semua majas ini digunakan untuk menyampaikan perasaan dan pendapat karakter Evi terhadap Tias dalam cerita cerpen tersebut. Nah, oke, baik, itu saja dari saya mengenai video pembelajaran mengenai cara menentukan tema, amanat, dan gaya bahasa dalam sebuah cerpen, yaitu cerpen baik luar dalam. Nah, saya mohon maaf apabila
terdapat kesalahan kata. Dan jangan lupa tonton video ini sampai habis dan tunggu video saya selanjutnya, teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.